Halo, selamat pagi. Em, Lanjut lagi ya di part 5 di channel DCU terkait praktikum kimia, stoikiometri, reaksi kimia. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan nih ceritanya tentang pembuatan sejumlah bahan kimia yang dibutuhkan. Apa aja? Tadi udah dikasih tahu nih di sini ya. Neraca analitis kayak apa, gelas ukur, gelas kimia, termometer, terus reagennya atau larutannya itu adalah timbal 2 asetat 0,1 molar, gimana cara buatnya, larutan Ki, NaOH, CuSO4 dan NaOH. Nah, kalau yang HCl sama H2SO4 itu metode pengenceran ya. Kalau yang lainnya itu pelarutan dari dari padatan dengan Aquades. Sekarang mau menjelaskan tentang prosedur, yaitu di acara 1, lalu ada acara 2, lalu ada acara 3. Nah, ini sekedar informasi yang teknik kimia 2018 dan teknik kimia 2019 bisa melakukan resume ya terkait apa yang saya jelaskan di praktikum kimia ini agar bisa punya basicnya ya, bagaimana membuat reagen, terus juga pengenalan tentang bahan kimianya. Lalu sedangkan yang prodi gizi, analisis zat gizi yang semester 4 juga sama sebagai refresher agar karena kan mungkin WFA ya, jadi saya bisa memberikan pengetahuan secara berulang terkait kebutuhan kamu. Nanti yang analisis zat gizi menunggu ya untuk uji yang ada di modul ini ya, di modul apa tuh, modul analisis zat gizi. Nanti saya jelaskan juga. Nah, ketika saya menjelaskan modul analisis zat gizi, sebenarnya bisa juga dicuri oleh anak semester 2 yang di prodi gizi ya. Jadi bisa startup kamu ambil dari sana. Sedangkan ketika saya menjelaskan modul untuk yang analisis zat gizi juga bisa dibaca langsung oleh anak teknik kimia semester 2 dan semester 4. Jadi sistemnya tuh kayak satu tapi bisa tang ting tung kemana aja ya. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya tentang apa namanya tuh, tentang praktikum kimia. Jadi resume yang saya berikan, yang saya minta itu sebenarnya untuk menambahkan poin-poin Anda yang mungkin kurang lah di tugas atau kurang di ujian ya. Jadi saya harapkan sebenarnya kamu paham dengan dasar-dasar yang ada di laboratorium ya. Jadi harapannya dari sana, dan silakan komen, silakan share, silakan like terkait apa yang saya jelaskan. Misal ada yang saya salah ucap, silakan berikan masukan di sana, nanti saya langsung merespon. Oke, nanti tunggu ya untuk yang analisis zat gizi ya. Setelah yang praktikum kimia, saya sudah tambahkan di Google Classroom kalian waktu pengumpulan resume maupun laporannya itu. Kalau yang laporan hanya untuk yang praktikum saja yang ngambil mata kuliah ini, tapi kalau resume semua mahasiswa udah saya buatkan di Google Classroom. Jadi lebih kepada basic-basicnya. Oke, untuk template saya sudah memberitahu di kimia analitik ya. Jadi ukurannya berapa. Jadi saya nggak tulis tangan ya kalau untuk yang resume maupun yang punya laporan, ketik Word aja lah ya. Sekalian kamu belajar latihan. Oke, di sini di modul ini tentang reaksinya saya jelaskan di sini ya. Jadi di acara 1 itu adalah reaksi untuk larutan timbal 2 asetat dan Ki. Jadi nanti kita mereaksikan Ki larutan timbal 2 asetat ya. Misalnya ini timbal 2 asetat. Terus ini adalah siapa tuh namanya? Aduh lupa. Larutan Ki ya. Jadi kanan saya adalah timbal 2 asetat, ini Ki. Lalu dia bilang di sini 1 buah tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia. Jadi ini apa namanya? Ini tabung reaksi kosong ya. Terus ini gelas beker, maksudnya gelas kimia, ini tabung reaksi masuk ya. Terus kita taruh di neraca analitis ya ceritanya di sini. Duh, ini sepertinya butuh
layar yang agak besar nggak ya? Khawatir nggak kelihatan. Sebentar saya cek. Oh nggak mesti ya, karena nggak terlalu banyak ya. Oke. Jadi pertama satu tabung reaksi kosong dimasukkan ke gelas kimia. Jadi ini gelas kimia, ini tabung reaksi masukkan. Terus kita taruh di neraca analitis, kita nolkan. Karena kita hanya tapi untuk jaga-jaga kamu harus tahu massa tabung reaksi sama gelas kimia. Ya, hanya untuk jaga-jaga ya, catat di situ ya. Setelah itu kita memasukkan 2 mili larutan PbCl2 di mana? Di tabung reaksinya. Baru kita ngasihin 2 mili, terus catat berapa? Catatnya itu sebenarnya untuk tahu berat 2 mili dari timbal 2 asetat itu 2 mili. 2 mili dari 2 mili dari timbal 2 asetat yang 0,1 molar. Oke, setelah itu kita jadi tahu ya massa 2 mili larutan timbal 2 asetat 0,1 molar dalam bentuk gram. Kita timbang tadi. Nah, di sini yang warna biru, yang kasih warna merah ini sebenarnya adalah suatu hal yang saya bilang salah, tapi saya tunjukkan ke kamu ya. Karena sedang WFH, pembuatan larutan tidak dapat dilakukan. Dan bagaimana mendapatkan datanya? Mari kita lakukan pendekatan dengan properti fisika maupun kimia. Saya cari densitasnya dari timbal 2 asetat itu 3,25 gram per cm per 3. Itu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ketika saya coba pakai densitas massa per volume. Jadi di sini densitasnya ini volume yang diteteskan, ya. Jadi dapatlah beratnya 6,5 gram. Tapi setelah saya pikir, ini kan molaritasnya 0,1 molar ya. Gimana kalau molaritasnya beda? Ya, jadi sebenarnya data ini tidak bisa dikerjakan. Makanya di sini saya berikan tanda panah merah. Ini sebenarnya saya bisa ketahui setelah saya membuat beberapa titik kayak dugaan ya. Tapi setelah pikir kok molaritasnya nggak berhubungan ya, saya bilang. Jadi ini sebenarnya sebagai jawaban dari kalian bahwa ketika kita menduga sesuatu hal, kita WFA, gimana sih cara pendekatan dapat datanya ya. Nah, ini tidak bisa. Nah, terus saya berarti secara nggak langsung molaritas massa per ms 1000 per volume itu pun tidak dapat kita libatkan. Ya, karena ketika kita tukar silang nih massa per volume ini kan densitas ya ceritanya. Ini densitas, ini 1000 per mr. Itu nggak bisa mewakili ke sana ceritanya. Oke, karena ini merupakan pembuatan larutan meskipun di sana ada keterlibatan densitas, namun massa di atas berupa padatan dan volume tersebut merupakan volume pelarut. Oke. Persamaan densitas tidak begitu akurat karena persamaan tersebut tidak melibatkan peranan nilai konsentrasi dari larutan timbal 2 asetat 0,1 molar. Namun kita ambil data tersebut untuk melihat prediksi nilai massa. Ya, bisa hanya untuk tahu oh kira-kira segini ya, gitu ya. Kalau yang warna biru itu hasil dugaan saya, yang warna hitam itu adalah merupakan bawaan dari buku panduan praktikum kalian ya. Oke. Terus yang poin C, lakukan hal yang sama seperti tahap A. Ya, tahap A tadi kan dia memasukkan 2 ml timbal 2 asetat terus diukur berapa beratnya. Sekarang memasukkan larutan Ki 0,1 molar 2 mili ke tabung reaksi. Kita mau ukur nih 2 mili Ki 0,1 molar itu berapa sih masanya ceritanya ya. Terus ini sama, kalau kita libatkan dengan densitas itu ya tidak ada kaitannya ya sebenarnya. Seperti ini. Dan ketika mau pakai molaritas massa per mr 1000 per volume itu juga pun tidak bisa. Jadi kita nggak bisa menjalankan itu. Nanti di bawah saya kasih ada jawaban yang lain ya. Terus di poin D, larutan PbCO2 yang tadi berapa gram? Terus yang di sini Ki ya, itu digabung ceritanya ya. Jadi larutan PbCO2 dituangkan ke Ki. Jadi ini Ki, ini PbCO2 ya, ini Ki. Jadi PbCO2 dituangkan ke reaksi Ki. Seret. Ini PbCO2-nya, seret dimasukkan ke sini. Ya.
Ceritanya PbCO2 dimasukkan ke KI. Udah selesai, ditimbang berapa beratnya. Ya. Jadi inilah yang membedakan ketika kita praktikum di hanya sekedar WFH ataupun di dalam laboratorium, karena nggak bisa ya, itu dia. Tapi kita coba dengan ada hal yang pendekatan yang saya bilang masih masuk akal. Dan mungkin sempat terpikir ya kalau penuangannya kebalik ya. Jadi KI masukin ke PbCO2 CH3COO 2 kali. Sempat kepikir nggak sih, kalau di praktikum pernah saya kepikiran kalau reagennya cukup. Saya penasaran aja ya, apakah beda PB yang masuk ke sini, kalau KI ke sini apakah beratnya beda gitu. Sempat kepikiran ya. Karena kalau prosedur itu kan kadang-kadang harus berurutan ya ceritanya. Ya boleh aja sih iseng, kalau yang ini mah ya hanya untuk tahu oh ini seperti apa gitu ya. Terus di situ dia bilang catat perubahan beratnya. Jadi pas PB timbal 2 asetat dimasukkan ke KI, berapa sih beratnya setelah ditambahkan ya. Apakah berat campurannya lebih besar sebelum dan setelah. Misalnya di sini ini kan 2 mili, ini 2 mili punya berat masing-masing. Kalau ditambahkan beratnya jadi lebih di atas berat awalnya. Misalnya ini KI ya, ini KI, ini timbal 2 asetat, KI-nya 3 gram. Misalnya ini 4 gram. Kalau dijumlahkan, apakah dia di atas 3, di atas 4? Nah, itu yang dipertanyakan dia. Jadi, apakah berat larutan campuran lebih besar dari total berat CO3 dan sebelum dilarutkan? Nah, nggak tahu juga ini ya. Jika ada, tolong hitung dengan cara seperti ini. Berat larutan berarti KI PbCO2 digabung nih ya. Ini berat larutan campuran KI sama PbCO3 timbal 2 asetat setelah ditambahkan. Ini berapa? Terus tadi kan ada berat KI sendiri, ada berat PbCO3 sendiri. Ya. Apakah berat produknya nanti positif atau negatif kita nggak tahu, karena begini, ada beberapa di sana itu gini ya. Kayak kita melarutkan air dengan gula. Misalnya gulanya setengah kilo ya. Ini gula setengah kilo. Ini air, kita masukkan nih gula seret. Terus diaduk. Kamu selama ini tahu kan kalau gula itu melarut. Apakah beratnya akan bertambah? Nah, itu dia. Ya. Kalau timbangan neraca analisisnya 0,nya panjang, mungkin akan ada terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kalau kamu pakai timbangan kayak saya, nggak terlalu banyak ya, karena komanya hanya 2 digit belakang koma. Nah, jadi bisa dilihat yang satu cair, yang itu tadi air, yang satu gula dalam bentuk padatan. Nah, sekarang ada KI 0,1 molar, terus PB CH3COO itu 2 kali dia 0,1 molar. Apakah nanti berat produk percobaannya gimana ya. Tapi sebenarnya kita bisa memprediksi. Awalnya saya pakai seperti ini ya. Tadi saya pakai densitas ya. Kalau pakai densitas PB timbal 2 asetat itu dalam 2 mili 6,5. KI itu dengan 0,1 molar 2 mili itu dia 6,46. Jadi berat totalnya segini. Jadi saya prediksi ya, ketika dicampurkan dia naiknya 120% ataupun dia menurun sampai ke 80%. Jadi tinggal aja nih 120 bagi 100 dikalikan ini, hasilnya sekian. 115% dikalikan 12,96 hasilnya sekian ya. Terus saya nyoba 110 kalikan dengan 12,96 hasilnya sekian. Kalau 105% hasilnya sekian, kalau 100% pasti sama dengan dia. Sampai 80% dari ini berapa ya. Nah, terus ini masa campuran yang setelah diprediksi ya. Nah, ketika saya punya masa campuran ya, berat campurannya ini kan prediksi saya kan bertambah yang bagian atas nih 120 sampai 105. Dari 95 ke 80 tuh turun. Jadi prediksi saya buat 2, atas dan naik ya. Awal mulai nih. Nah, sehingga ketika produk
produk percobaan yang ditanya dengan rumus ini berarti kan berat campuran dikurangi berat total ini kan. 15,552 kurangkan 1293 itu 2,592. Nah, angkanya kan positif ya. Karena kan ini angkanya lebih besar dibandingkan ini. Terus sampai di sini angkanya 0 karena posisinya ini 12,96, ini juga 12,96, dan ketika dia ada di 12,312 atau 95%-nya, secara tidak langsung kalau 95% tuh 5% itu ada yang hilang ke udara, menguap ya. Jadi KI 2 mili, PbCO3 2 mili digabung ya. Digabung ternyata beratnya itu tinggal 95%-nya. Secara nggak langsung 5% hilang, nggak tahu kemana. Namanya reaksi kimia ya. Nah, begitu hilang berarti ada tanda negatif. Jadi kalau tanda positif itu berarti ada jumlah yang bertambah. Sedangkan kalau negatif ada yang hilang. Tapi ini tentu akan bertentangan dengan hukum kekebalan massa. Massa input sama dengan harus massa di output. Sehingga di sini saya tandai dengan warna merah. Nah, saya beri tanda hijau nih yang masih dikatakan masuk akal. Bentar ya. Kenapa ya? Cara di atas tidak dapat dilakukan karena suatu reaksi kimia yang tadi saya bilang molaritas itu tidak bisa dilibatkan dalam densitas yang tadi. Kalau di reaksi kimia itu harus melibatkan peranan koefisien stoikiometri dan konsep mol. Koefisien stoikiometri ngerti dong, kalau persamaannya kita setarakan itu koefisien stoikiometri. Nah, ketika kita melibatkan reaksi kimia itu harus ada konsep mol. Apa itu? Awal reaksi setimbang. Yang satuannya di awal reaksi setimbang itu bisa mol, bisa volume. Nah, sekarang kita lihat saja di sini. PbCH3COO 2 kali 0,1 molar dalam 2 mili. 2 mili ya, bukan 2 liter ya. Kalau 2 mili dikalikan 0,1 itu arti kata 0,2 milimol karena molar sama dengan mol per volume. Nah, volume itu sebenarnya dalam liter kalau mau bentuk molar. Molar itu kan mol per liter. Ya. Kalau volumenya mili, maka hasilnya bukan mol, milimol. Ya. Kalau milimol dikalikan mr, itu jadinya miligram, bukan gram. Oke, paham ya? Jadi, begini coretannya ya. Nggak usah dicoret lah ya. Jadi, molar itu mol per liter. Molar. Mol per liter. Kalau mol dibagi mililiter, hasilnya nanti miligram. Ujungnya ke miligram, 1/1000-nya dari gram. Oke. Lalu KI 0,1 molar dalam 2 mili itu 0,2 milimol. 0,2 milimol, kita punya AR-nya segala macam. Buat apa sih AR-nya? Kan mau melangsungkan reaksi. Ya. Dengan memberikan asumsi bahwa proses berlangsung secara sempurna dan KI sebagai reaktan pembatas. Ini kita buat asumsi. Nah, ini saya buat persamaannya. PbCH3COO 2 kali ditambah 2 KI ditambah KI menjadi PbI2 ditambah KCH3COO. Saya setarakan persamaan ini dengan koefisien stoikiometri. Sini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, ketika awal yang memiliki mol itu hanyalah reaktan semata, ya. Dimana molnya di sini dalam satuan milimol. Tadi udah tahu ya, 0,2, 0,1 kali 2 mililiter. Ini pun sama, 0,1 kalikan 2. Jadi sama-sama punya 0,2, punya 0,2. Nah, ketika bereaksi, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Misal, PbCH3COO 2 kali ini adalah reaktan pembatasnya. Berarti di sini harus 0,2 ya. Nah, kalau satu koefisien di sini aja 1 untuk 0,2, 2-nya berapa? 0,4.
Dan itu nggak mungkin. Kenapa? 0,2 kurang 0,4 negatif. Makanya Ki lah sebagai reaktan pembatas. Dalam dua koefisien dia bereaksi 0,2. Kalau satu untuk PbCH3COO berarti setengahnya dong. Berarti di sini 0,1. PbI2 di sini 0,1. KCH3COO dalam keadaan 2 koefisiennya, maka sini 0,2. Sudah, saat setimbang tinggal dikurangkan awal kurang reaksi untuk daerah reaktan. Kalau untuk daerah produk kebalik, setimbang itu adalah reaksi dikurang awal. Nah, setelah itu 0,2 kurang 0,1 0,1, 0,2 dikurang 0,2 itu 0, 0,1 dikurang 0 ya, 0,1 dan ini 0,2. Nah, di sini sudah tahu dong saat setimbang, saat setimbang. Oke. Karena kan kita mau tahu berat awal ini udah dapet ini 0,2 milimol, 0,2 milimol. Berarti massa di awal ya, itu kan tinggal dikalikan dengan MR masing-masing. Nah, kalau 0,2 kalikan 325 itu 65 dalam satuan miligram. Berarti gramnya 0,065. Jauh banget kan dengan dengan yang tadi dihitungan di atas. Karena yang di atas tidak melibatkan konsep molaritas ya. Lalu yang di Ki saat awal ya. Di sini dia punya 0,2 MR-nya 166. Dan itu massa di awalnya 33,2 atau dalam bentuk gramnya 0,0332. Kalau daerah produk saat awal nggak ada ya. Nah, saat sudah bereaksi yang tadi loh, PbCH3COO dituangkan ke Ki. Ya, tadi ya. Timbal 2 asetat dilemparkan Ki. Berapa tuh? Disuruh timbang berapa sih beratnya ketika dicampurkan ya. Nah, berarti kan massa setimbangnya ya, karena sudah bereaksi kan dia setimbangnya. Nah, di sini yang tersisa ada massa reaktan yang tidak bereaksi sebesar 0,1 atau 0,0325 gram. Terus ini produk yang terbentuk ya, produk yang terbentuk 0,0461 dan ini juga produk terbentuk 0,0196. Jadi seketika timbal 2 asetat dilarutkan ke Ki, itu yang terbentuk ada 3, yaitu reaktan sisa dan 2 produk yang terbentuk. Ya, berarti kan tinggal kamu tambah ini. Inilah berat produknya. Ini tambah ini, tambah ini. Nah, kalau rumus yang ini, ya kalau misalkan kita di lab bisa ngejalanin ini. Karena kita ya udah Ki 2 mili berapa timbang. Terus timbal 2 asetat 2 mili timbang. Terus dilarutin terus timbang. Enak itu ngitungnya. Tapi karena WFH, saya memberikan konsep pendekatan seperti ini. Ini masih bisa dikatakan masuk akal ya. Jadi berat produk percobaan itu, produk ya, dia tanya kan produk. Nih, 2 ini. Tapi kasih tahu di sana ada reaktan yang sisa atau tidak bereaksi sempurna sebesar ini. Siapa reaktannya? Timbal 2 asetat. Oke. Udah tuh yang untuk poin yang acara 1 ya. Terus di sini ada poin yang F. Hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 mili timbal 2 asetat 0,1 molar dan 2 mili. Terus disuruh hitung persentase hasil dengan menggunakan rumus di sana. Ya, kalau yang ini bisa diabaikan. Kenapa? Karena atau kamu bisa sih melakukan reaksi seperti ini ya. Kamu udah tahu ini reaktan awalnya kan ini tambahkan ini ya, reaktan awalnya ini, produknya sebesar ini. Nah, coba saya tambahkan ya. Kalau reaktan awalnya berapa? 0,065 tambah 0,0332. Itu hasilnya di sini saya tulis ya 0,0982. Terus saya kasih strip di sini
produknya ya. Sekarang 0,0325 ditambah 0,0461 tambah 0,0196. Produknya tuh sama. Ya iyalah. Tapi sebenarnya produk yang dihitung itu hanya dua sisi ini. Berarti saya kurangi 0,0325. Jadi produknya itu hanya sebesar 0,0657. Terus ditanya persentasenya, ya gampang. Produk yang terbentuk dibagi reaktan dikali 100%, berarti 0,0657 dibagi 0,0982 kalikan 100%. Berapa coba hasil persentasenya? 66,9042%. Itu hasil teoritisnya. Ya, ini. Nah, kalau hasil lapangannya kita kan nggak punya ya. Kalau secara hitungannya ini bisa ya. Jadi dia dapat hitungan berat teoritisnya itu 66,9042 dan kamu tinggal kasih tahu ada sebesar 33 atau 100 dikurang 66,9042 itu adalah produk reaktan yang tidak bereaksi. Kamu bisa kasih tahu di sana ya. Jadi teoritisnya dia ada di 66,9042%. Oke, kita lanjut ke prosedur 2 ya, acara 2 yaitu reaksi larutan CuSO4 dengan NaOH. Saya break dulu ya biar videonya pendek-pendek per prosedur ya. Ini part 5, sampai jumpa di part 6 ya, tentang lanjutan dari prosedur tinggal prosedur 2 sama prosedur 3 ya. Saya harap saya bisa menjelaskan secara perlahan agar konsepnya benar-benar sampai di kamu. Sampai jumpa di part 6 di channel DCU terkait stoikiometri reaksi kimia praktikum kimia. Bye!